Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Teman-teman, sahabat-sahabat semuanya yang jauh di sana, yang dekat di sini semuanya, mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang menyimak dan yang menyampaikan mudah-mudahan menjadi amal jariah, amal yang selalu mengalir kelak walaupun kita sudah tiada. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman semuanya, para subscriber saya, malam hari ini kita akan berbagi kembali, berjumpa lagi di acaranya bahas ini barusan, karena di daerah saya ini juga saya dihadiri oleh teman-teman saya, juga sudah ada beberapa teman yang musola yang sudah takbiran mengawali yang tidak seperti biasanya, karena barusan sudah menentukan bahwa besok akan berpuasa, besok akan melaksanakan sholat. Ternyata ketika beberapa jam kemudian pemerintah bersama NU dan ulama bahwa bulan 1 Syawal, penentuan 1 Syawal akan ditentukan, insya Allah akan dilaksanakan hari Sabtu besok lusa. Artinya besok kita akan masih berpuasa. Itu versinya Nahdlatul Ulama, versinya NU bersama dengan pemerintah. Nah, yang besok dipastikan ini melaksanakan sholat Id dan tidak berpuasa lagi, nah, ini adalah Muhammadiyah. Nah, kenapa kok bisa ada perbedaan yang signifikan? Nah, sedangkan NU hari Sabtu, Muhammadiyah hari Jumat, dan pemerintah pun juga menentukan hari Sabtu. Karena memang ada dua versi, dengan cara hilal, dengan cara hisab. Ini memang ada dua versi dan dua teknik yang kita kaji. Nah, ini biar kita tidak saling salah paham atau biar tidak saling bentrok komunikasi, bentrok langkah. Akhirnya ini kami teman-teman kami undang, dan juga teman-teman ini bisa mempertahankan beliaunya yang versi Muhammadiyah dengan Nahdlatul Ulama. Nah, ini juga yang satu ini namanya siapa? Izul Islam. Beliau salah satu mahasiswa dari Muhammadiyah. Tentunya ini akan melaksanakan sholat Id besok. Luar biasa. Nah, yang ini kader muda Nahdlatul Ulama yang bisa menjelaskan kenapa kok bisa hari Sabtu. Nah, kalau bagi saya harap akan ada titik tengah yang nyata yang bisa dibuat untuk diikuti umat secara sejuk dan tidak saling menyalahkan, harus bisa saling menyempurnakan. Mungkin itu ya prolog dari saya, prolog atau pengantar dari saya yang bisa kita ekspresikan pada malam hari ini, dan nanti akan saya berikan, karena melaksanakan besok ini saya berikan ke versi Muhammadiyah dulu. Ini kan besok melaksanakan ini. Yang jelas kita ini akan berpuasa, dan ini tidak berpuasa, ini sudah mau melaksanakan sholat Id. Luar biasa. Ini kami berikan waktunya untuk membahas dan menjawab beberapa masalah, dan ini tentunya harus dijawab dengan bagus sesuai dengan kenyataan yang ada. Mungkin itu sebagai pengantar prolog saya, dan waktunya akan kami berikan kepada Mas Izul Islam. Terima kasih. Monggo diberikan pernyataannya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku kader dari Muhammadiyah, kalau masalah perbedaan itu sudah mesti beda, karena kita beda logo dan juga beda pendapat. Sedangkan kita sendiri itu memakai atau perhitungan dari Muhammadiyah itu memakai hisab dan ruqyah. Sedangkan hisab dan ruqyah di sini sudah disetujui oleh majelis tarjih dan tajdid, yang mana itu sudah disepakati oleh agama Islam yang ada di Muhammadiyah. Dengan hisab kita bisa menghitung 50 sampai 100 tahun ke depan. Tapi kalau misalnya tunggu 1 hari maupun itu susah, dan seperti hidup kita sehari-hari dalam berinteraksi. Nah, dalam metode ruqyah
alias perhitungan-perhitungan yang ada di Muhammadiyah, lah penentuan atau penghalangan hijriah dalam Muhammadiyah itu sebelumnya bulan tersebut, lah jika itu bulan itu tidak nampak, maka itu masuk 30 hari. Kalau bulannya itu nampak, itu termasuk masuknya tanggal 1 Ramadan ataupun 1 Syawal yang dimana sudah ditentukan oleh majelis tarjih dan tajik dari Muhammadiyah itu sendiri. Nanti besok melaksanakan sholat Id sampai. Tetap dengan alasan itu. Karena apa? Kita memakai hisab dan ru'yat yang mana sudah disepakati oleh majelis tarjih dan tajik itu sendiri. Sedangkan yang lain berpuasa ini. Monggo kalau yang lain itu keyakinan dari kita sendiri selaku Muhammadiyah. Terima kasih. Ya, terima kasih. Itulah prolog atau pengantar dan pernyataan dari kader Muhammadiyah. Beliau salah satu alumni, salah satu mahasiswa Muhammadiyah yang ada di Kota Probolinggo. Luar biasa pernyataannya. Nah, ini yang akan juga kami minta pernyataan dari kader Nahdlatul Ulama. Ini ada kader muda Nahdlatul Ulama. Monggo bisa disimak dan kita buat pernyataan bagaimana. Karena yang jelas Ustaz pas puasa ya Mas ya. Puasa besok Mas. Puasa. Masih puasa besok ya. Nah, jadi kalah dengan Muhammadiyah ya gitu ya. Nah. Monggo penjelasannya bagaimana? Baik, Kiai. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sesuai dengan yang Ustadz Izul Islam tadi jelaskan, bahwasannya Hari Raya Idul Fitri atau penetapan tanggal 1 Syawal untuk Muhammadiyah sudah bisa ditentukan bahwasannya itu besok. Jadi beliaunya Ustadz Izul Islam sudah tidak berpuasa dan tentunya akan melaksanakan sholat Idul Fitri. Lah, di NU sendiri kenapa kok tidak barengan dengan Muhammadiyah? Nah, ini mungkin perbedaan yang sangat bisa kita lihat bersama. Di NU itu untuk penghitungan atau penetapan 1 Syawal itu menggunakan 2 metode. Yang pertama ada metode hisab, yang kedua ada metode hilal. Nah, ru'yatul hilal. Tapi di NU itu lebih diutamakan ru'yatul hilal daripada hisab. Dan tentunya di NU itu ini bedanya lagi dengan Muhammadiyah. Lah kalau di Muhammadiyah nampak hilal meskipun 1 derajat ataupun berapa derajat itu sudah menentukan bahwasanya besok itu sudah tanggal 1 Ramadan. Nah kalau di NU kalau masih belum mencapai 3 derajat itu belum bisa masuk dihitung 1 Ramadan guys, seperti itu. Lah akhirnya dari perbedaan itu saja akhirnya ada selisih hari. Kalau Muhammadiyah Rabu maka otomatis NU-nya Jumat. Karena posisi Rabu, hilalnya Rabu itu masih setengah Kiai. Lah ketika sudah Jumatnya, sudah keesokan harinya, itu posisi hilalnya sudah penuh 3 derajat. Itu peraturan NU terbaru kemarin di tahun 2022 itu diperlukan. Seperti itu. Dan begitu pula juga digunakan untuk penetapan tanggal 1 Syawal. Itu poin yang paling nampak perbedaan daripada 1 Syawal dan juga daripada Muhammadiyah tadi. Itu dari pandangan NU. Tapi seandainya tidak ketemu ya, hilalnya tak ketemu. Itu bisa melakukan metode hisab. Jadi seandainya hitungan tarawih dan juga puasa sudah 30. Kenapa kok masih dilihat hilal tak dengan alasan cuaca dan sebagainya? Itu bisa menggunakan metode hisab tadi guys, metode yang kedua. Lah akhirnya dari perbedaan itulah timbullah perbedaan pada waktu penetapan dan juga penentuan 1 Syawal baik di NU maupun di Muhammadiyah. Jadi bukan gara-gara
saya Muhammadiyah kudu pinter. Bukan, Kiai. Karena memang dari cara penetapan dan pengukuran satu Syawalnya memang sudah beda. Sekak dinten ya itu ya. Karena memang metode yang paling pasti untuk Muhammadiyah itu adalah hisab. Hisab. Jadi kalau Muhammadiyah tidak harus jelas, mengrembeng, samar, kalau sudah nampak masuk. Tidak masalah ya. Tak masalah itu. Jadi kalau Muhammadiyah memang yang diutamakan itu adalah hisabnya. Hisabnya ya. Bukan ru'yatul hilal. Bukan ru'yatul hilal. Itu keyakinan dari Muhammadiyah. Terus yang salah siapa berarti? Tidak ada yang salah. Yang salah bagi yang tidak puasa. Lah, yang salah bagi yang tidak puasa dan yang Tidak salah melas- juga tidak melaksanakan salat. tidak puasa tapi beli baju lebaran salat Idul Fitri. Itu ya. Itu yang benar. Berarti yang jadi masalah itu bagi orang yang tidak melaksanakan sholat tarawih gitu ya. Yang tidak melaksanakan puasa. Tapi ketika lebaran beli baju baru gitu ya, melaksanakan Ikut rame-rame. ikut rame, bahkan pasar kemarin sesak rame itu udah bisa juga orang-orang tidak puasa. Karena orang-orang puasa kadang sering di rumah gitu loh. Karena capek, karena lapar, haus dan lain sebagainya. Bisa diterima ya, berarti intinya ya, berarti intinya Berarti intinya NU dengan Muhammadiyah Yang menurut keyakinan masing-masing. tapi itu bisa saja Kiai, apa itu bisa saja gabung. Ya, bisa saja gabung. sama lah. Sama. Soalnya kan alam berbeda-beda, tidak selalu seperti itu. Tergantung sikon lah. Begitu. Iya. Cukup Cukup. teman-teman, sahabat-sahabat, para subscriber saya ya. Ternyata BNU dan Muhammadiyah ini teman-teman, sahabat-sahabat, ternyata ketika BNU ini lebih mengutamakan ru'yatul hilal. Ru'yatul hilal. Jadi ru'yatul hilal itu melihat bulan dengan beberapa derajat atau sempurnanya. Sedangkan di Muhammadiyah lebih mengutamakan Hisab. hisab, perhitungan. Tapi ketika di ru'yatul hilal itu ada walaupun hanya sedikit, itu sudah memenuhi syarat untuk melaksanakan sholat. Ini luar biasa ya. Jadi intinya kita versinya Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama ya hampir sama. Cuma karena memang versinya kita berbeda, akhirnya penentuannya berbeda. Dan yang salah itu siapa? Tidak ada yang salah bagi yang tidak berpuasa dan tidak melakukan tarawih. Mungkin dengan adanya kita saling berbagi seperti ini, membuat yang menyimak dan menyampaikan untuk punya referensi dan pedoman bahwa jangan hanya ketidaksamaan penentuan satu Syawal, jangan sampai saling mengolok-olok, memecah belah bangsa, saling menghina, saling menyinggung tetangga, kerabat dan lain-lain. Sebenarnya itu sama. Yang salah dan keliru bagi orang yang tidak melaksanakan puasa, bagi orang yang tidak melaksanakan tarawih. Tentunya harus terus melakukan bersama. Cuma kita harus tetap perlu kebersamaan. Ya, perlu kebersamaan, perlu kegotong royongan untuk menjunjung tinggi adalah pelaksanaan sholat Id ini tetap bisa dilaksanakan secara bersama-sama, saling silaturahim dan saling minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Cukup ya Mas Tolibin? Cukup. Mungkin itu teman-teman, mudah-mudahan ya apa yang kita berbagi ini dalam dialog ini mudah-mudahan ini tercatat sebagai amal ibadah, tercatat sebagai amal yang baik. Tentunya dengan seperti ini kita saling mengenal, dan mohon besok insya Allah resmi kita sebagai kami semua sebagai wakil atau kader Nahdlatul Ulama dan juga dari pemerintah bersama-sama melaksanakan, diresmikan sudah barusan saja untuk melaksanakan sholat Id pada hari Sabtu, karena beberapa tempat lokasi titik tidak kelihatan bulan. Dan mudah-mudahan selama puasa ini tarawih kita, puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan umur kita panjang nyampe ke bulan Ramadan yang akan datang. Mungkin itu ya yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang tidak terkira. Kami akhiri wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudara Muhammadiyah, selamat menunaikan sholat Idul Fitri minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Ya. Terima kasih.